Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahbila Rahmadani Putri dengan NIM 23101060. Pada video ini, saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah perilaku organisasi, yaitu konsep motivasi. Pernah nggak sih kalian ngerasa semangat banget ngerjain sesuatu sampai lupa waktu, tapi di hari lain buat mulai aja rasanya berat banget? Nah, perbedaan semangat inilah yang akan saya jelaskan melalui konsep motivasi berdasarkan buku Organizational Behavior karya Stephen Robbins edisi tahun 2024. Selanjutnya, untuk memahami konsep motivasi secara lebih mendalam, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan motivasi. Dalam buku Organizational Behavior edisi 2024, motivasi ini didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam mencapai tujuan tertentu. Intensitas berkaitan dengan seberapa besar usaha yang dikeluarkan seseorang, sedangkan arah menunjukkan apakah usaha tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan ketekunan adalah seberapa lama seseorang mampu mempertahankan usahanya. Ini artinya seseorang yang termotivasi bukan hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan arah yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Sebagai contoh, ada seorang mahasiswa yang rajin mengerjakan tugas. Jika ia hanya rajin tetapi tidak memahami instruksi, maka intensitasnya tinggi, namun arahnya kurang tepat. Namun jika ia rajin memahami tujuan tugas itu dan mengerjakannya secara konsisten, maka mahasiswa tersebut dapat dikatakan memiliki motivasi yang baik. Selanjutnya kita masuk ke salah satu teori motivasi yang paling sering dibahas, yaitu teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Teori ini biasanya digambarkan dalam bentuk piramida mengerucut ke atas, dan bentuk piramida ini punya makna yang cukup sederhana tapi penting. Kenapa bentuknya piramida? Karena kebutuhan manusia itu bertingkat. Di bagian bawah piramida ada kebutuhan paling dasar dan dimiliki hampir semua orang. Semakin ke atas, jumlah orang yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut semakin sedikit dan kualitas manusia yang mampu mencapai tingkat kebutuhan itu juga semakin tinggi. Di bagian bawah piramida ada kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tidur, dan istirahat. Ini kebutuhan paling dasar. Kalau lapar atau kurang tidur, biasanya susah fokus buat ngapa-ngapain, termasuk belajar ataupun kerja. Nah, di atasnya ada kebutuhan keamanan. Misalnya, merasa aman secara finansial, punya penghasilan tetap, atau lingkungan kerjanya yang nyaman. Jadi kalau seseorang masih khawatir soal uang atau takut kehilangan pekerjaan, biasanya fokus utamanya ada di sini. Setelah itu ada kebutuhan sosial, seperti punya teman, diterima di lingkungan, dan merasa jadi bagian dari kelompok. Contohnya mungkin di kampus kita pasti pengen punya circle pertemanan yang nyaman di kelas dan kita nggak merasa seperti dikucilkan. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan penghargaan, yaitu ingin diakui, dihargai, dan diapresiasi. Misalnya, kita senang kalau hasil kerja atau tugas kita dipuji dosen dan atau bisa jadi tugas kita ini dijadikan sebagai contoh di kelas. Dan di puncak paling tinggi piramida ini ada aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Di tahap ini seseorang nggak lagi mikirin nilai ataupun uang, tapi lebih ke uh, diri dia itu pengen berkembang lebih tinggi lagi. Bentuk piramida ini menunjukkan bahwa nggak semua orang bisa langsung sampai ke atas. Karena semakin tinggi tingkat kebutuhannya, semakin sedikit orang yang benar-benar bisa mencapainya. Dan biasanya seseorang yang nggak terlalu mikirin aktualisasi diri, berarti kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Contoh sederhananya, ada seorang mahasiswa yang masih pusing mikirin uang kos dan makan. Nah, ini biasanya pasti dia lebih fokus buat cari kerja part-time daripada mikirin lomba atau penghargaan. Tapi kalau misalnya kebutuhan dasarnya udah aman, nah disinilah baru dia muncul motivasi buat ikut organisasi, lomba, atau belajar hal baru. Teori motivasi berikutnya yang dibahas oleh Robbins adalah teori dua faktor dari Herzberg. Herzberg membagi faktor yang mempengaruhi motivasi kerja menjadi dua, yaitu
faktor higienis, dan faktor motivator. Faktor higienis ini meliputi gaji, kondisi kerja, kebijakan organisasi, serta hubungan dengan atasan. Faktor ini tidak meningkatkan kepuasan kerja, tetapi jika tidak terpenuhi akan menimbulkan ketidakpuasan. Nah, sementara itu, faktor motivator meliputi prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan berkembang. Faktor inilah yang benar-benar dapat meningkatkan motivasi kerja seseorang. Sebagai contoh, seorang pegawai yang bekerja dengan gaji layak dan fasilitas memadai belum tentu merasa termotivasi. Namun, ketika ia diberi kepercayaan, tanggung jawab, dan apresiasi atas kerjanya, nah biasanya motivasi kerjanya akan meningkat. Selain itu, Robbins juga membahas teori harapan atau yang dikenal sebagai ekspektansi teori dari Viktor Fromm. Teori ini menjelaskan kenapa seseorang bisa semangat atau malah gak termotivasi sama sekali. Intinya, menurut teori ini, motivasi seseorang itu dipengaruhi oleh 3 hal utama. Yang pertama adalah ekspektansi. Ini berkaitan dengan keyakinan kita bahwa usaha yang kita lakukan ini benar-benar akan menghasilkan hasil yang baik. Kalau kita mikir percuma belajar, ujung-ujungnya nilainya juga tetap jelek. Nah, ini biasanya motivasi kita tuh pasti langsung turun. Sedangkan yang kedua adalah instrumentality. Ini berkaitan dengan keyakinan bahwa hasil yang baik tadi pasti akan membawa imbalan. Nah, kalau yang ketiga itu adalah valence. Valence ini sederhana, yaitu seberapa penting atau berharganya imbalan tadi itu buat kita. Kalau misalnya imbalannya nggak kita inginkan, ya otomatis kita nggak terlalu termotivasi. Jadi motivasi itu akan tinggi kalau kita yakin 3 hal ini berjalan. Kita yakin usaha kita tuh nggak sia-sia. Dan kita yakin hasilnya tuh bakal dihargai dan pasti kita merasa imbalannya memang layak diperjuangkan. Contohnya, kalau di dunia perkuliahan mungkin ada seseorang mahasiswa yang akan termotivasi belajar kalau dia percaya bahwa belajar serius tuh bisa menghasilkan nilai yang bagus. Nah, nilai bagus itu pasti bikin IPK kita naik dan IPK tinggi bisa membuka peluang beasiswa atau pekerjaan layak di masa depan. Tapi kalau salah satu dari rantai itu putus, misalnya merasa belajar keras tapi nilainya tetap sama, pasti motivasinya juga ikut turun. Di dalam buku Robbins ini juga dijelaskan bahwa motivasi di organisasi zaman sekarang ini nggak cuma soal gaji ataupun uang. Memang uang itu penting, tapi bukan satu-satunya hal yang bikin orang semangat kerja. Saat ini motivasi juga banyak dipengaruhi oleh hal lain seperti jam kerja yang fleksibel, keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi, lingkungan kerja yang nyaman dan suportif, serta kesempatan untuk berkembang dan belajar hal baru. Contohnya, banyak perusahaan sekarang yang menerapkan jam kerja fleksibel atau sistem kerja hybrid supaya karyawan bisa lebih nyaman, lebih seimbang, dan akhirnya lebih termotivasi dalam bekerja. Kalau kita tarik kembali ke pertanyaan di awal video tentang kenapa di saat waktu kita bisa semangat banget ngerjain sesuatu sampai lupa waktu, tapi di waktu lain buat mulai aja rasanya berat, jawabannya itu ada pada motivasi itu sendiri. Berdasarkan pembahasan dari buku Organizational Behavior karya Stephen P. Robbins edisi 2024, motivasi ini bukan hanya soal seberapa besar usaha yang kita keluarkan, tetapi juga soal tujuan, konsistensi, dan kebutuhan yang ingin kita capai. Melalui teori Maslow, Herzberg, dan Fromm, kita bisa memahami bahwa setiap orang ini memiliki dorongan yang berbeda-beda dan dorongan tersebut bisa berubah tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, memahami motivasi bukan hanya penting bagi pimpinan atau organisasi, tetapi juga penting bagi kita sebagai individu. Dengan memahami apa yang memotivasi diri kita sendiri, kita bisa mengatur tujuan, usaha, dan arah dengan lebih jelas, sehingga apa yang kita kerjakan menjadi lebih bermakna. Demikian penjelasan materi motivasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.